Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Hasil pemaparan presentasi saya untuk hasil ujian akhir semester ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas A3, Prodi Informatika dengan NIM 22020097. Kali ini saya akan memaparkan analisa tentang dataset dengan judul Implementasi Naive Bayes untuk Prediksi Penyakit Jantung. Kita menggunakan metode Naive Bayes. Langsung saja ke materinya. Yang pertama-tama itu Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes algoritma. Algoritma ini digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data termasuk dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Dalam kasus ini, Naive Bayes digunakan karena dataset memiliki banyak fitur yang relevan dan algoritma ini mampu memberikan hasil yang cukup akurat dalam waktu singkat tanpa membutuhkan banyak parameter atau kompleksitas. Selanjutnya, dataset ini sendiri itu dataset HER-CSV. Fitur-fiturnya yang kita pakai ini adalah AG usia pasien, seks jenis kelamin pasien, CP jenis nyeri dada. CP jenis nyeri dada, trans BPS itu tekanan darah saat istirahat, CHOL itu kadar kolesterol serum dan lainnya. Kemudian ada target itu prediksi apakah pasien memiliki penyakit jantung positif 1 atau tidak. Untuk dataset ini ada tampilannya di samping, bisa kita lihat. Kemudian langkah-langkah implementasi itu kita mengimport library dan dataset itu yang kita butuhkan pada saat coding di proses datanya. Yang pertama itu kita library yang menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan library dari sklearn. Kemudian data diambil dari file CSV. Kemudian data yang diambil itu oleh CSV. Yang kedua itu pembagian dataset. Dataset itu dibagi menjadi training set 75% dan tesnya itu 25%. Yang ketiga itu ada standarisasi data. Standarisasi data itu menggunakan standarisasi scalar untuk menyamakan skala data fitur. Seperti yang di sampingnya ini. Nanti kita langsung ke proses datanya. Selanjutnya langkah-langkah implementasi. Yang keempat itu penerapan algoritma Naive Bayes untuk melatih model-model dengan Gaussian-Naive. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi model. Itu kita menggunakan configuration matrix dan classification report. Dan di bawah ini juga ada proses datasetnya. Dari true labelnya ini titik negatif dan positifnya itu ada 4 warna. Kemudian itu classification report itu ya, kita membuat classification report from sklearn matrix import classification report. Untuk hasil classification report itu dan akurasi kita bisa lihat di sini, precisionnya dan recall F1 score dan supportnya. Untuk akurasinya itu seimbang, kita dapat menyimbangkan akurasinya itu 0,83. Kemudian ada 0,82 dan kemudian ada 0,82. Supportnya itu 76. Untuk akurasi totalnya itu kita bisa mencapai 83% akurasi pada dataset ini. Dari F1 skornya itu kelas 0,79 yaitu cukup baik. Kemudian ada kelas 1 itu 0,86 yaitu lebih baik. Kemudian bawahnya ini precisionnya kelas 0,86%, prediksinya itu kelas 0 benar. Kemudian kelas 1 81%, prediksinya itu kelas 1 benar.
Thresholdnya itu 0,73%, kelas 0-nya itu terdeteksi. Kemudian ada kelas 1, 91%, data kelas 1 terdeteksi. Next, kita lanjut langsung saja kita ke proses datanya. Mengimpor library yang kita butuhkan. Lalu kita membaca datasetnya. Dataset itu kita menggunakan Hershey CSV. Lalu kita menampilkannya itu model left bias itu terhadap training set. Next, untuk hasilnya itu memprediksi hasil codingannya seperti ini. Ini hasil datasetnya, ini tampilannya. Ada truth table, dari titik negatif dan positifnya itu ada 4 warna. Itu membuat configuration matrix itu ada tampilannya ya, dari true label, samping true label, dan bawahnya predicted label. Selanjutnya kita langsung ke akurasinya. Di sini menjelaskan akurasinya itu menyeimbangkan dari akurasi 0,83, kemudian ada 0,82, 0,82, 6. Akurasinya itu seimbang oleh akurasi dataset ini sendiri. Next, oke, langsung saja ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan di sini model Naive Bayes ini memberikan performa yang cukup baik dengan akurasi 83%. Namun terdapat sedikit perbedaan performa antara kelas 0 dan kelas 1, terutama pada result untuk kelas 0 atau 73%-nya itu yang menunjukkan bahwa model kadang gagal mendeteksi data kelas 0. Hal ini bisa menjadi area untuk perbaikan, misalnya itu dengan mengoptimalkan parameter model atau menyeimbangkan jumlah data pada setiap kelasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.